pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, tapi Abah tidak bahas satu persatu, ya, tapi Abah gabungkan saja. Pada dasarnya segala kehidupan ini adalah perjalanan, ya. Bahkan bulan ke bulan adalah perjalanan. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya dari haji ke haji adalah kifarat, dari umroh ke umroh adalah kifarat, dari waktu sholat ke waktu sholat adalah kifarat. Nah, dalam seminggu ini adalah perjalanan dari Ahad adalah kembali menuju Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis. Maka hari Jumat itu jamukan untuk isbat adalah Sabata. Hari Sabtu untuk kembali pada Ahad. Jadi perjalanan mingguan, perjalanan tahunan adalah dari Muharram sampai kepada Zulhijjah. Hari ini kita berada pada bulan Zulhijjah. Setiap diri kita harus menjadi haji. Haji adalah rukun, dan maka oleh karena itu wajib kepada semua mukallaf. Haji adalah wajib kepada semua manusia, bahkan wa'adin pinnas. Walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena hidup adalah perjalanan, baik perjalanan kita adalah menjadi hiji, menjadi haji adalah bagaimana menyatukan syahadat, sholat, zakat, puasa menjadi satu dalam satu helaan nafas. Karena rukun itu tidak bisa dipisah, sahabat. Maka sesungguhnya setiap bagi orang yang sudah sampai pada hakikat haji, dimanapun dia duduk adalah wukuf, ya, wakofa, selalu merenungkan, mentafakuri, mentadaburi semuanya. Dia kenali dan dia selalu menyaksikan Allah kepada apa yang dia lihat. Tidak ada yang dia lihat selain Allah, sahabat. Di dalam wujud Muhammad, di dalam rupa Adam. Itu saja sebetulnya harus dipahami. Jadi setiap hari adalah karena adalah perjalanan. Nah, perjalanan akhir kita adalah tahun ini adalah Zulhijjah. Maka insya Allah ya bagi sahabat-sahabat yang melaksanakan saum, ya, imsak, ya, baik secara syariat maupun hakikat, maka saum di bulan Zulhijjah ini lebih bermakna. Imsak, melepaskan pengakuan. Itulah tadi pertanyaan saya sambungkan dengan pertanyaan Mas Usman adalah kenapa kita harus berserah diri? Kenapa kita disebut Islam? Ya, karena kalau tidak diserahkan, maka dirimulah yang akan repot dalam urusan. Ya. Tuhanmu menyuruh kamu menyerahkan dirimu. Karena untuk membahagiakanmu, untuk mengurusmu, untuk mengaturmu. Itulah Islam dari kata aslama. Aslama itu adalah berserah. Untuk salimah, untuk selamat. Untuk bahagia. Salamun qaula mir rabbir rahim. Atau salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka diberikan keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, ya, setelah engkau serahkan. Nah, itulah tujuan perjalanan dari Muharram sampai Zulhijjah. Maka di bulan ke-12 ini adalah kamu serahkan. Maka apa yang sudah kamu lakukan perjalanan dari Muharram, maka serahkan kembali minimal 9 hari, dari hari pertama sampai hari ke-9. Maka dari Abah sudah ajak satu lahayun, hari pertama la ilmun, terus hari la syami'un, la basyirun, la qadirun, sampai hari ke-8, hari tarwiyah. Maka semua amalia dilakukan dengan satu napas tadi adalah, pada dasarnya adalah kita yang harus dikurbankan. Sebelum kita nanti memberikan isyarah tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik adalah kita mengorbankan adalah sesuatu yang di luar diri. Tetapi yang harus dikorbankannya diri. Kembalikan. Lahayun sampai la maujudun itu adalah hari ke-8. Adalah bihakin ilallah adalah semua. Maka hari 9 itu kamu sudah bebas tadi semua. Itulah Islam sebetulnya. Maka Allah berfirman tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah. Maka nanti tanggal 9 malam tanggal 10 kita bertakbir mengagungkan Allah. Karena kita telah berhasil menyembelih diri kita sendiri, berhasil berserah diri, berhasil menyerahkan segala apa yang milik Allah. Dari mulai penyerahan hayyun, ilmun, sami'un, basirun, qadirun, muridun, mutakalimun. Telanjanglah kamu di akhir ke-9 itu. Pantaslah
maka seluruh hidupmu menjadi mudah. Karena kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan kepadamu. Kenapa? Karena engkau sudah berserah, kau sudah berserah diri, maka Allah lah yang akan turun tangan. Kau angkat tangan, maka Allah lah yang akan turun tangan. Kau yang turun tangan, Allah lah yang angkat tangan. Hanya itu. Itulah kenapa di dalam kisah haji adalah menaiki kunta yang kurus. Wa adin finnas itu yaitu kari jalan itu ala domirin tadi sepada kunta yang kurus. Kembali kepada Allah itulah dengan api isbat. Kembali kepada Allah itu adalah dengan menyerahkan semuanya. Itulah yang Allah sampaikan sahabat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu. Sebelum kau sembelih, sebelum kau kembalikan milik Allah kepada Allah. Maka di dalam hikmah hikam ke 100 ke 197 127 kemudian ada Syatoilah mengingatkan tentang bahwa sesungguhnya kita tidak boleh mengklaim milik orang lain menjadi milikmu. Apa yubihu, kata beliau. Apalagi ini milik Allah. Maka sahabat, sesungguhnya bulan ini adalah bulan kita ada kembali dari semua. Maka ada dua id yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah Idul Fitri. Yang kedua adalah Idul Adha atau hari kurban. Yang mana sama-sama adalah id adalah kembali, ada yang udu adalah kembalikan dari semuanya. Karena pada saat engkau sudah serahkan, maka sekarang hidupmu adalah diurus. Itulah yang kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itulah jiwa-jiwa orang yang sudah berserah diri. Jiwa-jiwa orang yang sudah bertawakal. Jiwa orang-orang yang sudah menyembelih dirinya. Itulah ya ayyatuhan nafsul. Maka Allah bilang nafsul mutmainnah. Artinya kepada siapapun manusia yang masih hidup, yang sudah berserah diri, dan dia akan ditarik kamu ke dalam surga sekarang. Tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena kamu sudah ridho. Apa tandanya ridho? Kau kembalikan segala milik Allah kepada Allah di bulan Zulhijjah ini. Sembelihlah dirimu. Tadi, irji'i ila rabbiki. Berarti kita sudah pulang pada Allah. Itulah konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan semua milik Allah kepada Allah. Nanti setelah itu ada yang bertanya lagi, Mas Amir, apa dampaknya, Bah? Kamu akan menyaksikan Allah dengan penglihatan Allah. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu hanya tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali mati. Karena pada saat kau sudah serahkan semua, secara hakikat kamu sudah mati. Itulah yang mati dalam hidup. Maka sekarang yang melihat adalah dia, yang mendengar adalah dia, yang berkalam adalah dia, yang hidup adalah dia. Dialah yang sedang menikmati segala ciptaannya. Dia dan kamu adalah orang yang dibawa ikut menikmati. Dialah yang menyaksikan segala ciptaannya. Dan kamu termasuk orang yang dibawa ikut menyaksikan. Sahabat. Maka kemanapun kau hadapkan hanya menyaksikan surga. Hanya kebahagiaanlah yang kau raih. Itulah kata Allah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Maka sekarang di saat ini adalah ruh. Jismanimu sudah bisa merasakan surga. Alam merespon tubuhmu. Semesta merespon tubuhmu. Udara merespon tubuhmu. Adalah semua yang alam ini sudah menjadikan satu menjadi dengan dirimu. Itulah kau sudah menjadikan rahmatan lil alamin. Rahmatan fil alamin. Maka tidak ada lagi keluh kesah pada dirimu. Tidak ada lagi kesedihan kepada dirimu. Semuanya adalah hanya dibawa ke dalam keindahan, penyaksian keindahan. Itulah. Maka Allah dalam hadis qudsi adalah berfirman, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba itu mencintaiku, maka akulah yang akan menjadi penggantinya. Aku bunuh dia. Itulah. Maka inilah yang dimaksud dengan bahwa di bulan Zulhijjah ini kita menyembelih diri kita. Jadi semua. Aku bunuh dia. Wa qataltuhu wa ana diyatahu. Maka akulah sebagai penggantinya. Maka jangan aneh bagi sahabat-sahabat yang sudah terbuka di situ. Banyak menyaksikan hal. Inilah. Tetapi kalau sudah sampai di sana juga. Jangan aneh kalau semua ucapanmu, tindakanmu. Terkadang banyak yang akan orang mesesatkan dirimu. Itulah Tuhan Syabul Qadir sampaikan dalam surah Asr.
Demikian pula Imam Ghazali sampaikan.